Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru. KUHP baru. KUHP baru. KUHP baru. KUHP baru. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara pembaruan ya. KUHP baru ini. KUHP baru ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kami kelompok 1 mahasiswa Universitas Bung Karno dari Fakultas Hukum dengan Prodi Ilmu Hukum dengan dosen pengampu yakni Bapak Dr. Adi Darmawansyah, SH MH CLA, dengan dosen pengganti yakni Bapak Richard Valentino Tomasowa, SH MH CLA. Kami kelompok 1 akan menjelaskan mengenai perbedaan KUHP lama dan KUHP baru. Kalian pasti bertanya-tanya kan, apa sih perbedaan KUHP lama dan KUHP baru? Nah, kami kelompok 1 akan menjawab pertanyaan kalian tersebut. Baiklah, tanpa menunggu lebih lama lagi, langsung saja kita masuk dalam videonya. Let's go! Singkat cerita, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama itu diadopsi dari hukum Belanda, yakni Wetboek van Strafrecht for Netherlands Indie. Yang dimana hal ini bisa terjadi karena dulu Indonesia dikolonialisasi oleh Belanda. Nah, pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebenarnya telah direncanakan sejak tahun 1960. Setelah melewati proses panjang dan melelahkan, di tahun 2023, akhirnya Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru disahkan oleh DPR menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang nanti akan dijalankan atau digunakan pada tahun 2026 di tanggal 2 Januari. Nah, buku ke-1 mengenai ketentuan umum berisi 9 bab dari pasal 1 sampai pasal 103 yang memuat aturan dasar yang mencangkup definisi umum, asas-asas pidana, subjek hukum pidana, dan ketentuan yang mengatur batasan berlakunya hukum pidana. Buku kedua mengenai kejahatan terdiri dari 31 bab dari pasal 104 sampai pasal 488 mengatur berbagai jenis kejahatan tindak pidana yang dianggap serius oleh masyarakat beserta ancaman pidana yang menyertainya. Dan yang terakhir, buku ketiga yang mengenai pelanggaran terdiri 9 bab di dalamnya dari pasal 489 sampai pasal 569 yang berisi mengenai pelanggaran ringan dan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran tersebut.
Setelah mendengarkan sistematika KUHP lama, kita akan beralih ke sistematika KUHP baru. Berbeda dengan KUHP lama yang berisi 3 buku, KUHP baru ini hanya berisi 2 buku. Berikut rinciannya. Buku pertama mencakup pasal 1 sampai dengan pasal 187. Buku ini berisi peraturan umum yang menjadi pedoman hukum pidana di Indonesia, termasuk asas-asas hukum pidana, pertanggungjawaban pidana, jenis-jenis pidana, dan juga ketentuan lainnya yang mengatur hukum pidana secara umum. Buku kedua ini berisi aturan tindak pidana secara spesifik, menggantikan pembagian kejahatan dan juga pelanggaran pada KUHP lama. Setelah penjelasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa KUHP lama itu terdiri dari 3 buku, yakni buku ke-1 tentang aturan umum, buku kedua soal kejahatan, dan buku ketiga tentang pelanggaran. Sedangkan KUHP baru cuma ada 2 buku. Buku pertama masih aturan umum, tapi buku kedua mencakup semua tindak pidana, nggak dibedakan lagi antara kejahatan dan pelanggaran. Selanjutnya, untuk jumlah bab dan jumlah pasal lebih banyak di KUHP baru dibandingkan KUHP lama. Rincian KUHP lama terdapat 9 bab dengan 103 pasal di buku pertama. Lalu terdapat 31 bab dengan 384 pasal di buku kedua. Dan terdapat 9 bab dengan 80 pasal di buku ketiga KUHP lama. Jadi total keseluruhan pasal di KUHP lama terdapat 569 pasal. Lalu di KUHP baru terdapat 6 bab dengan 187 pasal di buku pertama. Lalu terdapat 37 bab dengan 437 pasal di buku kedua KUHP baru. Jadi total pasal KUHP baru terdapat 624 pasal. Yang paling menarik itu soal perbedaan jenis pidana. Jenis pidana terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokoknya seperti pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan. Sedangkan di KUHP baru, jenis pidananya lebih variatif dan modern. Jenis pidana di KUHP baru dibagi 3, yaitu pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana bersifat khusus. Nah, untuk pidana pokok di KUHP baru itu terdiri dari penjara, tutupan, pengawasan, denda, dan kerja sosial. Nah, untuk denda di KUHP baru ini memiliki beberapa kategori, yakni kategori 1 maksimal 1 juta rupiah, kategori 2 maksimal 10 juta rupiah, kategori 3 maksimal 50 juta rupiah, kategori 4 maksimal 200 juta rupiah, kategori 5 maksimal 500 juta rupiah, kategori 6 maksimal 2 miliar rupiah, kategori 7 maksimal 5 miliar rupiah, kategori 8 maksimal 50 miliar rupiah. Lalu di KUHP baru ini, pidana tambahannya lebih lengkap juga loh, yakni ada pencabutan hak, perampasan barang, pengumuman putusan, ganti rugi, pencabutan izin, sampai pemenuhan kewajiban adat. Dan yang menariknya, pidana mati di KUHP baru ini dianggap pidana khusus, yang selalu diancamkan secara alternatif, sesuai dengan pasal 67. Jadi, pidana mati itu bukan lagi hukuman mutlak. Hakim harus mempertimbangkan kemungkinan pemidanaan lain dulu. Nah, sesuai janji kita di awal, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai penambahan pasal-pasal apa saja yang terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru yang sebelumnya pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama tidak ada. Penambahan pasal-pasal tersebut diantaranya adalah di buku pertama, aturan umum di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru di bab pertama, yakni ruang lingkup berlakunya ketentuan peraturan perundang-undangan pidana, terdapat penambahan pada pasal 1 ayat 1 dan pasal 2 ayat 1.
Lalu dalam bab 2, tindak pidana dan penanggung-jawaban pidana, terdapat penambahan pada pasal 17 ayat 5. Dan terakhir pada bab 3, pemidanaan, pidana, dan tindakan, terdapat penambahan pada pasal 51 hingga 52, pasal 64 hingga 68, pasal 79, pasal 100, pasal 112 hingga 117, dan pasal 118 hingga 124. Nah, kemudian di buku kedua, yakni tindak pidana, berikut ini merupakan pasal-pasal baru yang sebelumnya tidak ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni di bab kedua, tindak pidana terhadap martabat presiden dan atau wakil presiden, terdapat penambahan pada pasal 218 hingga 219. Di bab kelima, tindak pidana terhadap ketertiban umum, terdapat penambahan pasal 252 yang mengatur mengenai penggunaan kekuatan gaib. Di bab yang sama, yakni tindak pidana terhadap ketertiban umum, terdapat penambahan pasal 256. Pasal ini mengatur tentang pidana bagi setiap orang yang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak berwenang, yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran atau huru-hara dalam masyarakat. Lalu di bab 7, tindak pidana terhadap agama, kepercayaan, dan kehidupan beragama atau kepercayaan, terdapat penambahan pasal yakni pasal 300 hingga pasal 305. Di bab ke-15, pasal 408, pasal 410, di mana setiap orang yang secara terang-terangan mempertunjukkan, menawarkan, menyiarkan tulisan, atau menunjukkan untuk dapat memperoleh alat pencegah kehamilan kepada anak dipidana dengan dengan denda yang paling banyak kategori 1. Namun hal yang demikian hanya boleh dilakukan oleh petugas yang berwenang. Lalu di bab 15, tindak pidana kesusilaan. Bab ini terdapat penambahan pasal yakni pasal 411 ayat pertama. Lalu di bab 34, tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat, terdapat penambahan pasal yakni pasal 597. Kemudian di bab 35 yang mengatur mengenai tindak pidana khusus yang di dalamnya terdapat tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana narkotika, pemufakatan jahat, persiapan, dan pembantuan tindak pidana khusus. Terdapat penambahan pasal, yakni pasal 598 hingga pasal 612. Dan terakhir, di bab 37, yakni ketentuan penutup, terdapat penambahan pasal, yakni pasal 624. Baik, sekian dari kelompok kami. Kami harap apa yang kami jelaskan tadi dapat menjawab pertanyaan kalian mengenai perbedaan KUHP lama dan KUHP baru. Kami harap informasi yang kami berikan dapat berguna bagi kalian semua, terutama kalian yang ingin belajar hukum. Baik, kami dari kelompok 1 izin undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.